Escape Plan adalah film yang menceritakan tentang kejeniusan dua tahanan di penjara kapal yang berada di tengah lautan. Film ini dibintangi oleh Sylvester Stallone bersama Arnold Schwarzenegger yang dirilis pada tahun 2013. Berawal di sebuah penjara federal, seorang tahanan bernama Ray Breslin diberitahu kalau tahanan lain akan menyerangnya di bel kedua. Saat bel berbunyi, benar saja tahanan lain menyerangnya. Ray melawan mereka hingga penjaga memasukkannya ke ruang isolasi. Beberapa hari di ruang isolasi, Ray terus mengamati para penjaga. Kemudian penjaga bernama Roger datang. Ray bertanya jam berapa sekarang. Roger memberitahu kalau jam 5:24. Kemudian terlihat sebuah mobil yang dikemudikan seorang wanita bernama Abigail Ross yang mendekati penjara. Saat Ross keluar, tiba-tiba mobil itu meledak hingga membuat penjaga mengeluarkan tahanan dari ruang isolasi. Namun saat Roger membuka pintu, ternyata Ray sudah tidak ada di ruangan tersebut. Tiba-tiba Ray sudah menggunakan baju pemadam. Saat itu ia langsung masuki mobil untuk kabur dari sana. Ternyata Ross adalah rekan Ray. Di mobil, Ross memberitahu kalau ledakan itu adalah idenya Hals. Lanjut, Ray turun di depan telepon umum. Polisi berdatangan mengepung, namun terlihat Ray memasang muka biasa saja. Ia menghubungi seseorang dan mengatakan untuk melakukan pertunjukan. Saat di mobil polisi, rekan yang lain bernama Lester Clark berbicara pada kepala petugas. Saat sampai di kantor polisi, sipir penjara datang. Clark memberitahu kalau Ray bukanlah tahanan, melainkan mereka dari Biro Pengamanan Independen. Ray adalah seorang agen khusus yang memasuki penjara untuk menguji keamanannya. Sipir meminta Ray menceritakan bagaimana cara ia kabur. Ray mulai menceritakan ketika ia melihat pemadam kebakaran bersebelahan dengan ruang isolasi, sedangkan penjagaan kurang ketat sehingga ia berhasil mendapatkan kode untuk membuka pintu dengan plastik susu. Tanpa diketahui penjaga, ia berhasil keluar sebelum ledakan itu terjadi. After I cover my track. Esok harinya, Ray kembali masuk ke kantor. Ia menemui seorang pengacara CIA bernama Jessica Miller. Miller menawarkan pengujian penjara dengan bayaran senilai 5 juta dolar. Namun, penjara itu adalah penjara ilegal yang dibangun swasta. Ross dan Haas berpikir untuk tidak menerimanya karena itu terlalu berbahaya. Namun, Ray bersedia menerima tawaran tersebut. Saat di New Orleans, Ross menjelaskan tentang identitas barunya. Namanya sekarang bukan lagi Ray, melainkan Anthony Patras. Sedangkan Haas memberitahu kode evakuasi dan sipir di sana bernama Roger Mars. Tidak lupa, Haas menyuntikkan pelacak di bahu Ray. Ray langsung keluar karena ia sudah siap untuk ditangkap. Namun setelah beberapa orang bertopeng menangkapnya, pelacak di bahu Ray langsung dikeluarkan hingga Haas tidak lagi bisa melacaknya. Ketika sadar, Ray terkejut karena sudah berada di ruang penjara super ketat. Ray mengamati area penjara itu hingga kebingungan di mana ia berada sekarang. Kemudian sipir bernama Hobbs datang. Ray tidak mengira kalau Hobbs adalah sipirnya, padahal Hobbs memberitahu kalau sipir penjara di sana bernama Roger. Hobbs mengatakan kalau pelolosan dirinya sudah berakhir. Ray bertambah bingung hingga ia mengatakan kode evakuasinya. Namun Hobbs tidak peduli tentang kode tersebut. Hobbs ingin Ray merasakan bagaimana rasanya tidak bisa lolos. Di sini terlihat kalau Hobbs seperti mengetahui kalau Ray adalah penguji coba penjara. Terlihat Hobbs sedang memantau dan memanggil nama Portos. Saat di lapangan tertutup, semua tahanan berkumpul. Di sana mereka melihat seorang tahanan yang dihajar oleh penjaga. Tiba-tiba, tahanan bernama Zapet bersama anak buahnya datang menghampiri Ray. Ketika mendekat, Ray langsung menghajarnya. Zapet dan anak buahnya bersiap untuk menghajar Ray. Namun tahanan lain bernama Emil Rothmeyer mencegahnya. Rothmeyer mengajak Ray berbicara, namun Ray terlihat tidak terlalu menanggapinya. Lanjut, di sel tahanan, Rothmeyer terus mengawasi Ray yang sedang mengamati sisi penjara dari selnya. Ketika di lapangan, Rothmeyer memanggil Ray. Ray masih tidak terlalu peduli hingga Rothmeyer menawarkan bantuan. Lanjut, Ray terus mengawasi penjagaan di penjara tersebut.
Saat Rottmeier menghampirinya, Ray mengatakan ia perlu bantuan untuk masuk ke ruang isolasi. Rottmeier langsung memukulnya dan mereka bertarung seperti sungguhan. Sehingga penjaga berdatangan dan membawa mereka berdua ke ruang isolasi. Di ruangan itu, cahaya dari lampu besar dinyalakan hingga membuat Ray dan Rottmeier tidak bisa melihatnya. Namun, Ray memegang lantai dan berpikir keras untuk menemukan ide agar bisa keluar. Berpindah ke Hals, ia marah kepada Clark. Karena Clark terlihat santai ketika ada masalah besar yang terjadi kepada Ray. Hals menyuruh Clark untuk menghubungi CIA untuk menanyakan keberadaan Ray. Kembali ke Ray, seorang dokter bernama Kyrie datang mengecek kesehatannya. Dan Ray bertanya, di mana ia berada sekarang. Kyrie ingin memberitahunya, namun Drake langsung memanggilnya dan bertanya apa yang ditanyakan Ray. Kyrie hanya memberitahu ia hanya bertanya tentang dehidrasinya. Saat semua tahanan berkumpul, terlihat Ray sedang menggambar. Rottmeier bertanya, siapa kau sebenarnya? Ray meminta bantuan untuk mencarikan sepotong logam, setelah itu ia akan memberitahu. Setelah itu, Rottmeier langsung menemui Hobbs. Ia menggambarkan jalan peta menuju Victor, karena Hobbs sangat ingin menangkapnya. Namun, Hobbs menyuruh penjaga menyiksanya. Karena yang digambar Rottmeier hanya pantat wanita. Saat lengah, Rottmeier mengambil sepotong logam di bawah meja. Setelah ia dikembalikan, Rottmeier memberikan logam tersebut kepada Ray. Dan Ray menceritakan tentang pekerjaannya sebagai pembobol penjara. Namun ia dijebak dengan keamanan penuh di sini. Mereka terus mengobrol dan Ray memberitahu tentang tata ruang penjara yang sudah diawasi selama ini. Cara kerja mereka adalah menggunakan logam untuk melepas paku aluminium dengan panas sinar di ruang isolasi. Ray meyakini kalau penjara ini berada di bawah tanah. Ray meminta mereka kembali masuk ke ruang isolasi dan Rottmeier harus mengalihkan perhatian semua orang dalam 5 menit. Rottmeier langsung menghampiri Javed. Mereka bertarung hingga penjaga memasukkan Ray, Rottmeier, dan Javed ke ruang isolasi. Ketika di ruang isolasi, Ray melawan panasnya sinar itu, sehingga ia berhasil mencabut paku aluminium tersebut. Sedangkan Rottmeier mulai mengoceh meledek penjaga. Kembali ke Ray yang menutupi kamera dengan selembar roti. Setelah itu ia memasuki ruang bawah. Di ruang pengawas, Hobbs mulai terpancing untuk menemui Rottmeier. Pengawas lain melihat kamera ruangan Ray. Untungnya ia hanya berpikir tentang kerusakan kamera. Saat Hobbs menghampirinya, Rottmeier terus mengoceh seperti orang gila. Sedangkan Ray menaiki tangga hingga mengalami masalah arus listrik. Ketika berhasil naik, ia terkejut karena penjara itu adalah kapal besar di tengah lautan. Ray kembali turun, namun karena putusnya arus listrik membuat air masuk ke ruang isolasi. Untungnya, saat penjaga membuka ruang isolasi, Ray sudah kembali dengan aman. Rottmeier menghampirinya dan bertanya, di mana kita? Ray mengatakan penjara ini berada di sebuah kapal besar di tengah lautan lepas. Berpindah ke Ross, ia memberitahu Clark kalau cek pembayaran Ray dibekukan. Clark mengatakan itu hanya ditunda sementara. Clark juga memberitahu kalau ia sudah menghubungi pihak CIA dan tidak ada masalah apapun tentang itu. Clark terlihat tenang saat mengatakannya. Berpindah ke penjara, Hobbs melihat paku aluminium di ruang isolasi milik Ray terlepas. Untungnya, Drake hanya mengatakan mungkin paku itu terlepas karena derasnya air naik hingga berkarat. Lanjut, Hobbs menghubungi Clark. Di sini kita mengetahui kalau Clark telah berkhianat karena ia ingin menguasai semua uang bayaran itu dengan tawaran menjadi CEO di sebuah perusahaan. Clark memberitahu Hobbs kalau namanya adalah Ray Breslin. Clark juga memberitahu kalau Rottmeier bekerja sama dengannya. Hobbs langsung memberikan pekerjaan kepada Drake untuk mengawasi Ray. Saat di sel, Drake datang dan menghajarnya, dan itu dilakukan setiap hari. Ketika berbicara dengan Rottmeier, penjaga juga datang memisahkan mereka. Sedangkan Ross terus mencari tahu di mana keberadaan Ray. Kembali ke Ray saat ada waktu untuk bicara, yang beritahu Rottmeier kalau dulunya ia adalah seorang pengacara yang memasukkan seseorang ke penjara.
Untuk mencegah penjahat kabur dari penjara, ia menguji coba pembobolan penjara. Dan sekarang pembobolan penjara telah menjadi pekerjaannya. Rottmeier mengerti hal itu. Ia mengajak Ray untuk keluar dan mencari siapa dalang yang menjebaknya. Kembali ke House, ia berhasil melihat tata ruang penjara yang dimasuki Ray. Namun, House belum bisa mengetahui di mana lokasinya. Berpindah ke Ray yang beritahu Rottmeier kalau penjaga di sini terjadi setiap saat hingga tidak ada waktu. Namun, Ray terus memantau rutinitas penjaga sampai ia mengetahuinya. Lanjut, mereka memulai rencana pelarian dengan Rottmeier menusuk paha Ray hingga Ray dibawa ke ruang rawat. Saat diobati, Ray dengan sengaja menjatuhkan dirinya untuk mengambil sebuah kertas karena dokter tidak memberitahu di mana keberadaan penjara tersebut. Ray langsung beritahu Rottmeier kalau rencana tidak berhasil. Namun mereka tidak menyerah karena masih ada rencana cadangan. Ketika sedang makan, Rottmeier memberikan sebuah pulpen yang dibutuhkan. Namun Ray juga memerlukan sebuah kacamata. Saat berhasil mendapatkannya, Ray langsung merakit alat penunjuk lokasi untuk mengetahui di mana lokasi mereka. Di sisi lain, Drake melihat gerak-gerik aneh Ray di CCTV. Hobbs menyuruh Drake membawa Ray kepadanya. Saat itu juga, penjaga datang dan menyeret Ray. Untungnya, alat itu sempat disembunyikan oleh Rottmeier. Ray dibawa ke sel dan Hobbs menyebut nama Breslin. Ray terkejut karena Hobbs sudah mengetahui siapa ia sebenarnya. Namun, Hobbs tidak bisa membebaskannya. Ia juga tidak bisa membiarkan Ray bersama Rottmeier. Ray menawarkan bantuan untuk menemukan Victor, karena Rottmeier sudah percaya kepadanya. Hobbs setuju, namun Ray harus memberikan lokasi dan tempat di mana keberadaan Victor serta jaringannya. Lanjut, Ray keluar dan ia hanya mengatakan kepada Rottmeier kalau ia akan menggunakan informasi yang akan diberikan Rottmeier untuk melancarkan rencananya. 2 hari kemudian, Ray mulai menceritakan tentang informasi yang didapatnya kepada Hobbs. Sedangkan Rottmeier mendekati Javed. Ia mengajak Javed bekerja sama untuk kabur dari penjara. Saat itu juga, Javed langsung diinterogasi. Javed memberitahu kalau Ray dan Rottmeier ingin kabur. Namun, Javed mengatakan dia ingin berdoa di depan sinar bulan di malam hari. Setelah itu, ia akan menceritakan yang ia tahu. Malam harinya, Javed berada di atas kapal dengan kurungan. Ternyata, itu semua rencana mereka bertiga untuk membuat Javed mengaktifkan alat pelacak sehingga mereka tahu di mana keberadaan sekarang. Esok harinya, Ray melihat kertas alat penunjuk lokasi tersebut. Ray memberitahu dengan analisis penglihatannya kalau kapal ini berlokasi di laut lepas pantai Maroko. Rottmeier mengatakan kalau ia mempunyai kenalan di Casablanca yang bisa membantu. Lanjut, Ray pura-pura sakit dengan muntah. Setelah di ruang rawat, yang beritahu dokter kalau di kantor Hobbs ada sebuah buku karya Ray Breslin. Malam harinya, dokter melihat ruang Hobbs dari luar. Setelah itu, dokter menyuruh penjaga memanggilkan Ray. Carey memberitahu kalau Ray benar tentang buku di kantor Hobbs. Ray mengatakan kalau ialah yang menulis buku tersebut. Carey langsung berpikir untuk membantu Ray karena ia juga ingin keluar dari penjara kapal tersebut. Setelah itu, Breslin memulai rencana dengan menyuruh Javed melakukan pekerjaannya untuk membuat keributan. Ia juga memberitahu Rottmeier kalau dokter sudah bergabung. Lanjut, Ray memberitahu lokasi palsu Victor kepada Hobbs. Sedangkan Javed juga memberitahu perencanaan untuk kabur. Lanjut, Hobbs mengawasi Ray yang terlihat sedang melakukan sesuatu, seperti membuat kode dengan suara. Hobbs langsung membuka buku milik Ray dan menulis kode di dalamnya. Sedangkan Dr. Carey mengirimkan lokasi kapal kepada rekan Rottmeier. Kembali ke Hobbs, ia melihat Ray bersama seorang tahanan muslim. Hobbs menyadari kalau Ray akan membebaskan tahanan itu dari sel blok C. Hobbs langsung melipat gandakan penjaga untuk mengawasi tahanan itu. Sedangkan di lapangan, Javed memulai aksi hingga terjadi kerusuhan oleh para tahanan. Hobbs menyuruh semua penjaga ke lapangan untuk menghentikan kerusuhan. Namun semua tahanan mengamuk hingga mereka menghajar penjaga. Di sisi lain, Ray, Rottmeier, dan Javed terus bergerak naik ke tangga untuk menyingkirkan penjaga yang terus menembak. Lanjut, Ray menghubungkan semua kamera agar tertuju kepada mereka. Setelah memberikan salam kepada Hobbs, Ray langsung menghancurkannya. Namun, dengan kesal, Hobbs menyuruh anak buahnya menutup semua ruangan atau pintu keluar dari kapal.
Di sisi lain, terlihat helikopter rekan Rottmeier sedang menuju kapal penjara. Berpindah ke penjaga yang berdatangan, mereka bertempur hingga Japet tertembak di bagian perut. Untungnya Ray dan Rottmeier membawa Japet menjauh. Di sana, Ray menyadari kalau mereka diawasi dengan deteksi gerakan. Ray langsung mematikan deteksi tersebut. Lanjut, Ray menyuruh mereka menaiki tangga, sedangkan ia akan ke ruang mesin untuk mematikan listrik agar pintu terbuka. Rottmeier ingin membawa Japet, namun Japet tidak ikut karena ia tidak akan selamat. Ia meminta senjata Rottmeier untuk menghadang penjaga. Berpindah ke Hobbs, ia menyadari kalau Ray sedang menuju ruang mesin. Ia segera menyuruh Drake untuk ke ruang mesin, dan Hobbs langsung menyusulnya. Berpindah ke Japet, ia bertempur dengan penjaga hingga akhirnya ia tewas dengan beberapa tembakan. Sedangkan Ray di ruang mesin, ia melihat Drake. Di sana mereka terus bertarung hingga Drake tewas terjatuh. Lanjut, Ray memasuki ruang mesin dan memukul seorang penjaga di sana. Ia langsung mematikan listrik hingga semua pintu terbuka. Berpindah ke ruang kemudi kapal, helikopter rekan Rottmeier menembaki orang-orang di kemudi kapal tersebut. Sedangkan Rottmeier berhasil naik ke permukaan kapal. Rottmeier mendekati helikopter dan mulai bertempur layaknya seorang prajurit. Berpindah ke penjaga yang mengaktifkan kembali aliran listrik. Air langsung naik masuki kapal hingga Ray keluar melewati saluran kapal. Saat Rottmeier melihat Ray di laut, mereka langsung menjemput Ray di sana. Namun Hobbs terus menembaki mereka. Untungnya Ray masih bisa bertahan. Ray langsung menembak beberapa galon penuh minyak. Dan saat itu juga, galon tersebut meledak hingga Hobbs ikut terbakar. Setelah itu, mereka langsung pergi ke pesisir pantai. Tiba-tiba, Miller datang bersama anak buahnya. Ray baru menyadari kalau Miller adalah anak Rottmeier yang menjadi agen CIA. Ray juga mengetahui kalau Rottmeier adalah Victor Manham yang selama ini dicari Hobbs. Ternyata pada awalnya Miller mengirim Ray untuk menguji penjara tersebut untuk menyelamatkan ayahnya. Anthony Portas adalah kode nama penyelamat. Saat Rottmeier mendengar nama Portas, ia langsung menyadari jalan keluar telah tiba. Tapi sialnya, Clark berkhianat. Ia berniat mengubur Ray di penjara tersebut sampai membusuk. Saat melakukan perpisahan, Miller memberitahu kalau Clark sudah mengkhianatinya. Setelah Ray kembali, Ross memberitahunya. Mereka menyelidiki semuanya karena Clark terlihat tenang dengan hilangnya Ray. Dan malam harinya, saat Clark memasuki mobil, Hobbs langsung membiusnya hingga pingsan. Ketika sadar, Clark kebingungan di mana ia berada. Ternyata, Clark berada di dalam kontainer yang berada di sebuah kapal besar di tengah lautan. Sesaat kemudian, Hobbs memberitahu Ross lewat ponsel kalau Clark sudah dibereskan. Kemudian Ross menawarkan sebuah pekerjaan. Namun, Ray menolaknya karena ia ingin menghabiskan waktu berdua bersama Ross. Dan selanjutnya, film pun berakhir.